Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Ana, CGP Angkatan 11 dari Kota Pekalongan. Kali ini saya tidak sendirian, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, yaitu Bu Ari Harisma Lestari. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu Uti. Baik, Bu Ari apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Uti. Gimana Bu Uti? Alhamdulillah saya juga kabar baik. Alhamdulillah ya. Baik Bu Ari, terima kasih ini mengganggu waktunya Bu Ari. Ya, apa-apa, Bu Uti. Bu Ari, saya akan melakukan observasi. Nah, tujuan saya melakukan observasi supervisi akademik ini mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas nanti yang akan Bu Ari laksanakan. Seperti itu. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Iya, boleh, silakan. Baik. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan nih Bu Ari yang akan saya tanyakan kepada Bu Ari. Bu Ari nantinya mengajar kelas berapa ya? Saya mengajar kelas 5 Bu Uti. Baik. Kemudian nanti materi yang akan disampaikan itu mengenai apa? Oke. Saat pembelajaran observasi nanti saya akan mengambil materi rantai makanan mata pelajaran IPAS Bu Uti. Oh iya, baik. Berarti pelajaran IPAS mengenai rantai makanan. Iya, Bu Uti. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang akan Bu Ari sampaikan itu mengenai apa? Baik, dalam kegiatan pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang hendak saya capai yaitu melalui gambar, video, diskusi, dan bermain peran, murid dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui gambar, video, diskusi, dan bermain peran, murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Itu bukti tujuannya. Iya, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ya. Kemudian selanjutnya untuk area pengembangan yang akan hendak dicapai pada saat pembelajaran, menurut Bu Ari nanti akan apa yang hendak dicapai itu? Baik Bu Uti, jadi dalam pembelajaran nanti area pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama adalah pembelajaran dengan berbasis kelas yang menyenangkan, kemudian motivasi, kemudian saya juga akan membagi kelompok siswa berdasarkan teks diagnostik awal yang saya lakukan sebelumnya Bu Uti. Iya, baik. Berarti ada 3 area pengembangan yang akan hendak dicapai. Iya, Bu Uti. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pembelajaran apa nantinya yang akan Bu Ari sampaikan juga. Baik Bu Uti, dari pembelajaran tersebut strategi yang saya akan lakukan yang pertama adalah saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Bu Uti. Ya, baik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran, kemudian metodenya, kemudian media atau alat peraga apa nanti yang akan Bu Ari gunakan pada saat pembelajaran. Baik, jadi pada pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Di situ saya akan menyampaikan sesuai dengan sintak-sintaknya. Kemudian metode yang saya lakukan yaitu nanti siswa akan berdiskusi kelompok, saya akan melakukan penugasan, kemudian yang terakhir yaitu tanya jawab. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah diorama, topi rantai makanan, kemudian ada LKPD, ada LCD, proyektor, laptop, dan sound system Bu Uti. Baik, ini menurut saya udah lengkap sekali ya, ini kayaknya udah mantap gitu ya. Baik, untuk selanjutnya rencana pelaksanaannya kapan ya kira-kira Bu Ari? Jadi pada saat pembelajaran nanti saya akan merencanakan pada hari Selasa Bu Uti, tanggal 6 November 2024 pada pukul 7 sampai pukul 9. Ya, baik. Berarti tanggal 6 November nanti ya, dari jam pertama sampai jam ketiga seperti itu. Baik.
pada saat observasi ini informasi apa, catatan pembelajaran selama observasi yang kita laksanakan ini Bu Ari? Nah, nanti di situ saya akan diobservasi oleh Bu Uti. Bu Uti akan mencatat semua pembelajaran yang. Oh iya, baik. Saya akan menginformasikan ya, kemudian mencatat selama pembelajaran pada saat observasinya Bu Ari nantinya ya, saya minta izin. Ya, Oke. Bu Kemudian selanjutnya yang Ibu dapatkan dari praobservasi kita kali ini apa? Jadi dalam kegiatan praobservasi kita sekarang ini, saya berusaha untuk menyiapkan berbagai macam model, media, metode, alat peraga, sehingga pada saat pelaksanaan observasi ini saya bisa melaksanakannya dengan optimal Putih. Baik, terima kasih ya atas perbincangan pada kali ini mengenai praobservasi. Nanti tanggal 6 tersebut saya minta izin juga masuk ke kelasnya Bu Ari ya Bu Ari. Terima kasih. Silakan Putih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang hari ini bertugas memimpin doa? Gazi. Mana Gazinya? Oh, Gazinya latihan. Ya sudah, sekarang Bagas. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berdoa, kita pikirannya lebih fresh, lebih bersemangat lagi, dan berharap semoga doa kita yang kita panjatkan akan menjadi berkah untuk ilmu-ilmu kita. Sekarang yang nggak berangkat siapa? Kevin. Kevin kenapa? Sakit. Terus ini yang kosong-kosong lainnya kemana? Latihan untuk persiapan Popda. Ya, untuk persiapan lomba Popda. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Siapa yang memimpin? Alia. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Alia. Jadi dia maju apa? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kalian tadi jam pertama kan pelajaran apa? PJOK, menggunakan baju olahraga. Sekarang kalian sudah berganti baju menggunakan baju merah putih. Coba sekarang kalian berdiri semuanya. Kalian cek apakah kalian sudah rapi. Ya, kalau di ruang kelas topinya copot. Kancing-kancingnya sudah rapi belum? Sudah rapi ya? Sudah rapi semuanya? Oke, kalau sudah rapi, duduk kembali. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak tadi kalian sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu, sudah mengecek kerapian. Semoga saat ini pikiran kalian sudah hadir sepenuhnya di ruangan ini untuk mengikuti pembelajaran dari Bu Ari. Sudah siap belum? Sudah, oke. Sebelum pembelajaran, biar kalian ini lebih fresh, lebih hadir lagi sepenuhnya di sini, Bu Guru akan memberikan sesuatu yang nantinya akan membuat kalian merasa lebih tenang. Tapi syaratnya kalian harus mengikuti semua petunjuk atau arahan yang diucapkan atau yang dilakukan di dalam video tersebut. Misalkan kalian disuruh memejamkan mata, berarti pejamkan mata. Biar apa? Biar fresh, biar kalian benar-benar hadir sepenuhnya, sudah tidak memikirkan olahraga yang tadi, sudah tidak memikirkan jajan yang tadi, ya, sudah benar-benar hadir sepenuhnya di dalam ruangan ini untuk mengikuti apa? Pembelajaran. Oke, sebelumnya sekarang kalian dengarkan ya. Kita matikan lampunya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik. Yuk, semuanya konsentrasi ya. Dengarkan saja, dengarkan. 3 menit saja. Sebelum mulai, yuk, silakan konsentrasi. Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar semuanya konsentrasi ke suara, nggak usah ke gambar ya. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula.
Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah rileks, lebih biasa aja. Kalau yang melakukannya secara penuh, secara fokus, konsentrasi akan merasa lebih tenang. Ya, tadi kalian sudah olahraga capek, ya, sudah lari-lari ke sana kemari sudah capek. Kemudian sekarang kalian di sini untuk rileks. Sekarang kalian silakan kedua telapak tangan kalian. Yuk semuanya silakan. Kemudian kalian tepuk pundak kalian. Kemudian tepuk perlahan-lahan. Kemudian bilang terima kasih. Diulangi ya, bareng-bareng ikutin Bu Ari ya. Terima kasih pada diri saya untuk hari ini. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, jadi kalian harus selalu berterima kasih kepada diri kalian untuk setiap hari, setiap saat, semua kegiatan harus selalu bersyukur karena sudah diberikan kesehatan. Oke, kita nyalakan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuai
dengan materi pelajaran saat ini yaitu rantai makanan. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah membahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Yang ada di ekosistem itu apa saja? Contohnya ekosistem tadi apa saja? Danau, kemudian hutan, sawah, laut, ya. Coba sekarang di sawah itu ada apa saja? Keong, padi, rumput, ular, buaya, belut, itu namanya ekosistem apa? Sawah. Kemudian laut, ada ikan, ya terumbu karang, pasir, ular laut, kepiting, bintang laut, dan lain sebagainya. Kemudian misalkan di ekosistem hutan, contohnya ada apa saja? Pohon, harimau, ya, monyet, dan lain sebagainya. Coba sekarang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dengan tujuan pembelajaran menganalisis hubungan antara suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Kalian bisa mempelajari di halaman 120. Coba bukunya kalian baca dulu. Kalian buka dulu sebentar. 100 bukan. Halaman 42. Halaman 42. Nah, dari gambar yang sini ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Ini termasuk ekosistem apa? Laut. Pintar. Sudah? Kemudian kalian amati gambar berikut. Yang ada seperti di buku halaman berapa? 42. Di sini itu ada 2 orang anak ya, sedang berjalan-jalan kemana itu? Ke kebun ya. Nah, lihat belalang ini mau dimakan. Lihat belalang ini mau dimakan oleh laba-laba. Akan kuselamatkan dia. Nah ini, dia melihat ada belalang yang akan dimakan oleh laba-laba. Kemudian temannya datang. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba nanti? Gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, ini belalang makannya apa? Rumput, ya. Kemudian rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh laba-laba. Kalau belalangnya kamu ambil, laba-labanya bagaimana? Lapar, dapat energi enggak? Enggak. Kalau kelaparan lama-lama akan mati. Sebelumnya laba-laba ini akan dimakan oleh siapa? Hewan yang lebih buas lagi, misalkan apa? Yang ada di sawah, ular. Laba-laba akan dimakan oleh ular. Tapi kalau laba-labanya diambil oleh anak tersebut, ular akan juga mengalami kelaparan. Ular akan mati dan tidak ada energinya. Kalau ular mati, ya tidak bisa diuraikan. Karena kalau ular mati kan sudah diuraikan, nggak ada yang makan lagi. Kalau tidak bisa diuraikan, bisa menyebabkan pengurai kan jamur, bakteri, ya itu disebut decomposer. Decomposer itu yang nantinya akan menjadi humus. Humus fungsinya untuk menyuburkan tanah. Kalau tanahnya subur, maka rumputnya akan subur. Kalau rumputnya subur, belalang akan makan dengan banyak, kemudian berkembang biak tambah banyak lagi. Jadi proses dimakan inilah yang dinamakan dengan apa? Rantai makanan. Sekarang pertanyaan pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan dengan satu lainnya? Tadi kalau belalangnya diambil, mati semua, nggak ada belalang, laba-laba lapar nggak? Lapar. Jadi laba-laba akan kekurangan energi. Maka laba-laba membutuhkan apa? Belalang.
Jadi mereka itu saling berkaitan untuk menghasilkan energi. Kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi dengan cara apa tadi? Makan, betul. Kalau nggak makan, mati, lemas. Kamu kalau nggak makan lemas nggak? Lemas, contohnya ketika puasa ya, walaupun nanti saat maghrib buka, tapi kalau nggak makan akan lemas, jadi tidak mendapatkan energi. Kemudian, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Tanaman itu adalah rantai makanan pertama yang dimakan oleh hewan. Penghasil makanan sendiri. Maka tanaman disebut dengan produsen. Terus hewan yang makan tanaman itu namanya apa? Konsumen. Jadi hubungannya apa? Hubungan mereka antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem itu hubungan rantai makanan yang bisa menghasilkan energi. Sekarang kita lihat. Di sini ada video tentang ekosistem. Lebih jelasnya kamu perhatikan. Oke. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan suatu ekosistem sebagai upaya mendapatkan energi. Tumbuhan berperan sebagai apa? Produsen. Ya, seperti di halaman 44. Produsen itu membuat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan kan membuat makanannya sendiri. Maka disebut produsen. Kemudian produsen dimakan oleh hewan. Hewan tingkat pertama. Konsumen satu. Konsumen satu itu biasanya pemakan rumput atau sering disebut dengan hewan herbivora. Kemudian hewan konsumen satu dimakan oleh elang. Elang ini sebagai konsumen kedua, bukan predator. Kalau predator, ya ini predator penyerang ya. Elang sebagai konsumen dua yang berfungsi sebagai predator. Biasanya predator itu adalah hewan-hewan pemakan daging. Terus hewan pemakan daging itu nggak ada yang mau makan. Mereka akan mati. Diuraikan oleh jamur. Kita ulangi. Tumbuhan ini berperan sebagai apa? Produsen. Kelinci sebagai konsumen tingkat elang konsumen tingkat 2. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Tadi konsumen akhir apa? Elang. Konsumen paling akhir bisa disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Karena bagian tersebut diisi oleh hewan karnivora. Biasanya hewan karnivora itu udah nggak ada yang makan lagi. Atau omnivora. Biasanya tidak diburu oleh hewan lain. Mereka akan mati. Setelah mati, hewan konsumen tingkat air ini akan diuraikan oleh bakteri, jamur, apalagi cacing ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah ini ya. Inilah pengurai hewan predator. Ketika makhluk hidup mati, konsumen tingkat akhir mati, bangkainya akan membusuk. Karena nggak ada yang makan lagi tuh. Nah, diuraikan oleh dekomposer ini. Dekomposer ini pengurai. Pengurainya bisa berupa apa? Bakteri dan jamur. Hasil penguraiannya bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus itulah yang berfungsi untuk menyuburkan apa? Tanah, sehingga tanaman subur. Kita lihat lagi. Sekarang produsen. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya.
Nah, ini. Ini kan Bu Guru bahas, ada ekosistem sawah, ada ekosistem ladang, dan ekosistem hutan. Ekosistem sawah itu biasanya terdiri dari nggak hanya rumput, rumput, belalang, laba-laba, nggak hanya itu. Tapi juga bisa ada padi dimakan oleh siapa? Ulat dimakan oleh burung dimakan oleh ular dimakan oleh bakteri. Ini yang namanya ekosistem sawah. Kedudukan padi sebagai apa? Produsen, diingat-ingat ya. Kedudukan ulat sebagai konsumen tingkat 1. Burung sebagai konsumen tingkat 2. Ular konsumen tingkat 3. Pinter. Jadi konsumen itu tidak hanya berakhir di konsumen tingkat 2, tapi sampai ke konsumen tingkat 3. Kemudian ular mati diuraikan oleh bakteri. Paham ya? Nah, ini sekarang kalian sebutkan. Produsennya mana? Jagung. Tikus konsumen 1, ular konsumen 2. Kemudian bakteri dekomposer. Oke, sekarang Bu, lah kok ini nggak ada konsumen 3-nya? Ya, kok langsung dekomposer? Nggak apa-apa, konsumen itu tidak harus berhenti di konsumen 3 atau berhenti di konsumen 2. Kenapa kenapa ini tidak berhenti? Di sini tidak berhenti, karena burung kan bukan karnivora, bukan pemakan daging. Burung masih bisa dimakan oleh hewan buas lainnya. Paham nggak? Nah, sekarang ekosistem hutan. Yang pertama produsennya apa? Kijang, konsumen 1. Harimau, konsumen 2. Pokoknya kalau sudah ada predatornya, hewan-hewan yang buas, itu berarti sudah berhenti tuh konsumennya ya. Kemudian harimau mati dimakan oleh bakteri. Kita lanjut ya. Paham nggak sampai di sini? Paham. Oke. Nah, ini contoh rantai makanan lagi. Nah, ekosistem laut. Fitoplankton. Tahu nggak fitoplankton apa? Tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di laut. Fito itu tumbuhan. Dimakan oleh siapa? Zooplankton. Namanya saja zoo. Zoo itu hewan kecil yang ada di laut. Kemudian udang. Ikan kecil, ikan besar, bakteri. Bu, ini kok siklusnya panjang sekali berarti ini ya. Coba kita hitung sampai konsumen tingkat berapa nih? Fitoplankton sebagai apa? Produsen. Zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Betul, karena zooplankton itu nggak buat makanan sendiri. Jadi kalau tidak membuat makanan sendiri, maka dinamakan produsen. Kemudian udang konsumen tingkat 2. Ikan kecil. Baik. Ikan besar. Konsumen tingkat 4. Bakteri dekomposer. Nah, ini kan panjang ya siklusnya ya. Jadi yang penting kalau sudah sampai predator berarti berhenti di konsumen itu. Paham ini? Kita lanjut. Ya, kok ini? Udah ya? Oh, udah. Oke. Oke, sekarang anak-anak kita bersama-sama akan menyanyikan lagu rantai makanan. Lagunya seperti apa? Kita dengarkan, kita nyanyi bersama-sama. Boleh bertepuk tangan ya? Kelihatan kan? Kelihatan enggak? Mana di mana?
Pagi-pagi saya Sawah. ekosistem sawah. Yang jadi produsennya apa? Padi. Kemudian konsumen tingkat satunya tikus. Kemudian konsumen tingkat duanya ular. Ular masih menjadi konsumen tingkat 2. Sudah menjadi predator belum? Belum, karena ada apa? Elang. Elang konsumen tingkat 3. Elang mati dimakan oleh dekomposer. Oke, paham anak-anak sampai di sini? Paham ya? Oke, sekarang sebelumnya Bu Guru punya topi nih. Topi ini ya berisi tentang hewan-hewan yang ada di ekosistem. Kalian boleh salah satu kelompok maju memperagakan ekosistem yang ada di dalam topi ini. Jadi ini bisa jadi kalian buat ekosistem sawah, bisa jadi buat ekosistem hutan atau ladang. Oke, kelompok mana yang mau maju? Kelompok yang mana yang mau maju? Kelompok excellent maju. Oke, semuanya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Coba dilihat. Excellent akan membuat, kelompoknya excellent akan membuat ekosistem apa nih? Yuk, diambil. Berarti ada yang ngambil produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Yuk, dilihat dulu. Dah? Kalau sudah dipakai. Kalau ada padi, kelinci, terus apa lagi? Ular dimakan elang. Ada nggak? Dipakai, sini. Oke, sekarang ini ceritanya ekosistem apa nih? Sudah? Ekosistem apa nih? Elang terakhir apa? Dekomposer. Oke, apa nih yang kalian buat ini tentang rantai makanan apa? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira ini rantai makanan apa nih? Kamu sebagai apa? Produsen. Kamu? Ini? Ayo, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ini rantai makanan pada ekosistem apa? Ya, Bagas? Ada kelinci, ada ular, ada rumput. Ayo, biasanya ada rumput tuh di mana? Ya, hutan boleh. Ada lagi? Di kebun mungkin ya. Mungkin juga di sawah bisa ya. Nah, oke, sekarang kamu sebutkan. Kamu geser sana, jangan malu-malu. Kamu sebutkan, saya rumput, saya sebagai produsen gitu. Yuk. Sebagai konsumen tingkat 2. Saya elang sebagai konsumen tingkat 2. Saya jamur sebagai dekomposer. Oke, ulangi ini konsumen berapa? Ulangi, yuk. Saya rumput, saya sebagai produsen.
Saya kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Saya ular sebagai konsumen tingkat 2. Saya elang sebagai konsumen tingkat 3. Saya jamur sebagai dekomposer. Oke, sekarang ini caranya gimana nih bisa menjadi siklus rantai makanan? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Bagas, ayo, Hasna, ayo, rumput dimakan. Ayo, sini Hasna sini. Ini adalah ekosistem kebun boleh ya. Kenapa dinamakan ekosistem kebun? Karena hewan-hewan di sini berada di kebun. Oke, sekarang rumput dimakan oleh Kelinci. terus Kelinci dimakan oleh ular. Ular dimakan sama elang. Elangnya mati menjadi jamur. Oke, betul nggak? Betul ya. Nah sekarang ketika elangnya, jangan elang, kelincinya aja, kelincinya berguru suruh mundur. Kelincinya berguru suruh mundur nih. Apa yang terjadi? Bisa nggak ular makan rumput? Ular kan bukan herbivora ya. Ular nggak bisa makan rumput. Kalau misalkan ular nggak bisa makan rumput, apa yang terjadi pada ular? Ular kehabisan energi dan akan mati. Ya ular mati. Ya. Elang mau makan, bingung dia. Wah, nggak ada ular. Aku kecapean, aku nggak ada energi. Kemudian mati lagi, ya. Mati lagi sih ini. Akhirnya terganggu nggak nih? Ada rantainya terputus nggak nih? Terputus karena konsumen tingkat 1 hilang, konsumen 2 hilang, konsumen 3 hilang, kemudian tinggal ada produsen dan dekomposer. Dekomposer nggak ada yang diuraikan, tanahnya akan subur nggak? Enggak. Kalau tanahnya nggak subur, ini akan apa nih? Mati. Kalau ininya mati, berarti satu siklus rantai makanan akan terputus, akan mati semuanya. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekalian tepuk tangan buat Excelin dan teman-temannya. Oke. Ada yang mau nyoba lagi nggak nih? Ini ada ekosistem lain loh. Yo, ada yang mau nyoba lagi nggak? Nih, satu lagi. Kelompok sini tengah, yuk maju. Satu lagi kelompok tengah maju mau bermain peran sebagai ekosistem apa nih? Ekosistem apa? Yuk, menempatkan diri. Mana produsennya? Ini. Boleh kok. Rumput dimakan oleh siapa? Kalau sudah menempatkan diri. Oke anak-anak. Ayo, bener nggak urutannya? Nah, dipakai biar teman-temannya tahu, dipakai semuanya. Oke, semuanya perhatikan. Kira-kira ini ekosistem apa nih? Bukan juga. Oke, Kiki sebagai apa? Produsen. Oke, saya tikus. Saya tikus sebagai konsumen tingkat 1. Iya, Saya ular sebagai konsumen 2. nah, Saya harimau sebagai konsumen tingkat 3. Iya, Saya jamur sebagai dekomposer. Sama ya. Ini cara kerjanya gimana nih siklusnya? Coba Adli, maju Adli. Ini gimana nih? Terjadinya rantai makanan bagaimana nih caranya? Rumput Dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan harimau. Harimau dimakan. Harimau mati. Jamur. Diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Oke. Sudah paham ya? Sudah paham tentang rantai makanan? Oke, sekarang kalian sudah berbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan asesmen diagnostik awal yang sudah Bu Guru bagi dan kalian kerjakan.
kalian dibagi berdasarkan anak-anak, ada yang berkemampuan high, ada yang berkemampuan medium, dan ada anak-anak yang masih sedikit kurang paham. Jadi kelompok-kelompok ini sudah Bu Guru bagi sesuai dengan kemampuan diagnostik awal, ya. Jadi ada yang anak yang nilainya tinggi, ada anak yang nilainya sedang, dan ada yang anak yang kemarin nilainya agak rendah. Jadi ini sudah Bu Guru campur. Oke? Kemudian di sini Bu Guru ada LKPD. Siapa yang mau mengerjakan LKPD sawah? Tadi siapa yang mau? Sawah mana sawah? Kelompoknya? Ayo. Yang danau siapa yang danau? Oke, mau danau. Silakan diambil sini, diambil. Diambil ke sini. Diambil. Ayo Hasna, diambil. Siapa yang mau mengerjakan LKPD hutan? Ayo, Rahma maju, Rahma. Oke, sudah? Nah, anak-anak sudah mendapat LKPD semuanya ya. Sekarang kalian perhatikan, semuanya berkelompok mengerjakan bareng-bareng. Sini. Bisa maju ke sini, bisa maju ke sini ke depan, bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan sini. Sini bisa ke sini semua. Yo. Yang mendapatkan LKPD dilihat petunjuknya disuruh membuat apa? Coba ini disuruh membuat apa? Nah, di sini kamu disuruh apa nih? Rumput berperan sebagai apa tadi? Ya kan? Oke. Ada nggak yang mau membuat bagan? Bagan itu ditempel. Jadi kamu itu buat ekosistem apa? Ya. Kemudian kamu tempel di sini. Siapa yang mau? Sini ya. Sini. Oke. Kalian ekosistem apa? Danau. Nah, disiapkan apanya nih? Gunting sama lem. Ayo disiapkan gunting sama lemnya. Ya, digunting. Gambarnya apa coba lihat? Iya, nanti yang ditempel di sini ya. Sini. Ayo guntingnya berapa? Ayo diambil guntingnya jangan lagi. Ada yang bawa gunting lagi enggak? Oh. Sudah? Ini caranya kamu buat bekerja, satunya gunting tempel ke sini, satunya bekerja nempel di sini. Oke, mana gunting lagi? Guru pinjam gunting, ada yang mau gunting ya? Coba. Kalau di dua Sudah paham? Oke. Nah, semuanya ditulis serigala sebagai konsumen tingkat berapa. Singa. Terus yang kurang apa nih? Ayo. Yang terakhir apa yang terakhir? Dekomposer apa aja ya? Di sini apa?
Oke, sudah? Ya ditempel, sudah ada lemnya belum? Sudah. Tulis nanti angkanya apa ya? Sudah. Ini dari ekosistem hutan, namanya siapa aja nih? Tulis. Ya, namanya. Yang akan maju mempresentasikan siapa? Rama ya? Ya. Ya, tuh. Ada yang mau bikin lagi nggak? Oke, ini sudah. Kita tunggu satu lagi ya. Santai saja, waktunya masih lama. Kalau sudah, nanti anak-anak Didiskusikan yang akan maju presentasi, yang akan menjadi moderatornya siapa, yang akan apa namanya? Oke, ya. Boleh kembali ke tempatnya. sudah tulis nama kelompoknya siapa saja, kelompok apa. Yang ini sudah, yang kelompoknya sudah ada belum? Acing kok itunya. Dekomposernya apa ini?
Dekomposernya apa ini? Dekomposernya apa ini? Gambar apa? Jamur, oh ya jamur ya. Oh ini bisa jamur, bisa ya. Mau pakai yang mana silakan. Ya penting yang dekomposer aja berapa? Kurangnya cuma dekomposer kan? Jamur saja sudah biasa. Sini ditulis saja. Rantai makanan apa? Pakai spidol. Rantai makanan spidol enggak? Sudah besar. Ya siap-siap ya. Nanti yang kelompok hutan maju terlebih dahulu membacakan hasil diskusinya. Berdasarkan rantai makanan ini, rumput berperan sebagai apa gitu ya. Oke. Tunggu yang ini selesai, yang danau selesai. Sebentar lagi selesai. Oke, sekarang yang danau maju, yang sawah maju dulu. Siapa yang mau maju? Ya semuanya maju, yuk. Kelompok sawah maju semuanya. Ya. Tadi Bu Guru bilangnya apa? Hutan. Kelompok hutan maju dulu. Yang lain ini. Semuanya memperhatikan, Abdi sini. Tunggu yang lain duduk dulu. Tadi mana mic-nya ya? Oke, pakai mic ya, biar jelas ya. Ayo maju yuk, maju. Maju. Pakai mic biar jelas. Sebutkan kelompok apa, terus nama anggotanya siapa saja, oke? Ya. Nana perhatikan, ini akan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok hutan. Oke, ya silakan dimulai. Nama kelompok hutan, nama anggota Nada Afgan Indah Vicky Rahma. Makhluk hidup satu, rumput, peran dalam rantai makanan, produsen. Maju yuk, maju sini. Dua, maju semuanya sini. cacing, peran dalam rantai makanan. Rahma kok. Ya. Ya, Rama dijelaskan. Presentasi dulu. Oke. Udah, halo, maju. Maju. Nah, ya, silakan sini. Yo, semuanya perhatikan. Ini presentasi dari kelompok hutan ya, baca. Kami dari kelompok. Terus dibaca semuanya. Nama. Ya, akan mempresentasikan itu hasil diskusi ekosistem hutan. Kamu sebutkan rumput berperan sebagai apa gitu, dibaca. Iya. Oke, yang lain perhatikan
Jelas nggak apa yang dipresentasikan oleh Rahma? Ini adalah ekosistem hutan yang berperan sebagai produsen apa? Rumput. Kemudian yang sebagai konsumen tingkat 1 siapa? Cacing. Konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat ada konsumen tingkat 4-nya? Ada apa? Singa. Kemudian dekomposernya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok hutan. Ya, kamu silakan duduk. Kemudian kelompok sawah. Ya. Suaranya yang keras jadi jelas ya. Oke. Siapa yang suaranya paling kencang? Siapa yang suaranya paling kencang? Mic-nya agak begini, nanti dibaca ya ininya sama soalnya dibaca. Iya. Boleh? Nggak usah dikasih nama anggota, ditulis saja produsen mana, konsumen mana. Oke, ini dari kelompok. Yuk, ekstrim, maju lagi. Maju lagi. Ini biar ini. Nah, oke. Kalau kurang kencang begini lagi. Ayo. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? Tepuk tangan untuk kelompok. Apa ini? Sawah. Oke, selanjutnya maju kelompok danau. Yuk semuanya maju. Kelompok danau. Ya. Membuat bagan tentang rantai makanan. Ayo, siapa? Yuk, maju. Yuk. Sini. Tadi gambarnya mana? Oke. Oke. Asna. Z yang suaranya kencang siapa? Ayo. Dijelaskan. Ayo semuanya baris di depan dulu. Oke, bu gurunya lewat dulu. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Di gini ya. Nah. Ya. Didekatkan. Didekatkan. Ya, terserah mau ngomong apa. Ya. Ayo Bagas, gas. Hasna. Lah, masa nggak ada yang mau presentasi? Yuk, ngomong aja. Yuk. Ya. Oke, gitu. Gampang kan? Yuk. Nah, gitu. Disebutkan rantai makanan mana? Ekosistem apa? Teratai itu, bunga teratai. Apa namanya hewan itu? Ya. Diuraikan.
Dah, oke tepuk tangan. Wah, pada malu-malu ini. Padahal kalau ngobrol di kelas kenceng banget ya. Oke, anak-anak sudah paham belum tentang produsen, konsumen, dan lain sebagainya? Sudah ya? Oke, sekarang Bu Guru punya soal evaluasi yang akan kalian bawa pulang sebagai pekerjaan rumah. Jadi ini akan kalian kerjakan di rumah. Sebelumnya tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ada 3 ekosistem. Ekosistem apa saja? Danau, sawah, dan hutan. Dari sawah, ekosistem hutan, dan danau itu ternyata yang menjadi produsen dan konsumennya berbeda-beda. Ya. Oke, sekarang ini Bu Guru bagi untuk PR ya, soal evaluasinya ya. Nah, itu bisa dikerjakan bersama-sama di rumah. Nah, sekarang anak-anak, di penghujung pembelajaran ini, Bu Guru mau tanya, kalian sudah belajar tentang apa saja hari ini? Rantai makanan. Rantai makanan terdiri dari apa saja? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Apa yang terjadi jika konsumennya mati? Punah. Tidak mendapatkan makanan atau tidak mendapatkan energi. Oke, sekarang setelah kalian belajar, kalian ungkapkan perasaan kalian hari ini. Kita refleksikan selama pembelajaran ini, perasaan kalian bagaimana sih? Ya, kemudian perasaan kalian tuliskan di kertas ini, kemudian kalian tempel di pohon tersebut. Oke, paham ya? Oke. Jangan malu ya. Kan majunya sama teman sendiri. Oke, kalian tuliskan perasaan kalian. Kalian merasa apa? Bingung atau senang atau paham ya? Oke. Kalau sudah, boleh ditempelkan di sini ya. Boleh dikasih nama, boleh. Kalau sudah ditulis, langsung ditempel di sana. Satu kata saja cukup. Senang atau bahagia atau bingung. Ya. Oh, belum dapat ini. Oke. Boleh langsung ditempel, yang sudah boleh langsung ditempel. Sudah? Sudah nulis? Sudah nulis belum? Belum masuk pulpen gantian. Pulpenmu mana? Diambil di tas. Udah boleh ditempel ya. Nempel aja malu, jangan malu-malu. Ayo. Di sini. Di mana aja terserah kalian tempel sini boleh. Ini tempel-tempel biar bagus. Nah, tempel. Boleh, nggak apa-apa. Ditempel di mana aja. Mau di bawah. Bagaimana perasaan kalian hari ini?
Ya, yang sudah silakan duduk kembali ke tempatnya. Dah? Sudah semuanya? Yang belum siapa nih? Oke, Aska, Niko. Oke, kita bacakan. Ada yang merasa senang, seru ya, bahagia, paham. Kemudian perasaan saya ada yang malu-malu dan gembira. Ada yang bisa berdiskusi dengan teman-teman, senang ya. Ada juga yang nih rata-rata semuanya senang. Alhamdulillah, ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Ya, kita lakukan lagi ke tangannya disilangkan. Tepukan tangan kalian ke pundak kalian. Terima kasih. Karena hari ini saya sudah luar biasa. Saya berjanji akan menjadi anak yang bahagia. Siap? Oke, tepuk tangan. Nana, hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan, sudah melakukan mindfulness, sudah melakukan pembelajaran, sudah melakukan refleksi. Bu Guru harapkan kalian ke depannya akan lebih semangat belajar lagi. Ya, jangan malas untuk belajar ke sekolah, berangkat dengan perasaan apa? Senang dan bahagia. Oke, sekian dari Bu Guru. Kita tutup hari ini pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa tadi yang memimpin doa? Bagas. Yuk, wal asri aja. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bu Guru. Kalian setelah ini boleh istirahat dulu ya. Boleh keluar, boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uktiana, CGP Angkatan 11 dari Kota Pekalongan. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Saya ditemani
oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ari Harisma Lestari. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktek saya, Ibu Diah Wulandari. Ya, selamat siang Bu Ari. Siang Bu Uti. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu Uti. Iya, setelah kita melakukan observasi kemarin Bu Ari, apa perasaan Bu Ari setelah melakukan pembelajaran, kemudian saya mengobservasi seperti itu Bu Ari? Baik Bu Uti, jadi kemarin saat kegiatan pra dan dilakukan juga observasi, saya awal-awalnya merasa tegang sih Bu Uti, karena kita kan tidak, walaupun sudah biasa mengajar, tapi tidak terbiasa mengajar ditunggui orang lain gitu ya. Awal-awalnya masih saya terlihat gugup gitu, tapi lama-kelamaan saya buat itu biasa, jadi saya dengan sudah menyiapkan semua peralatan yang saya bawa, media sudah saya siapkan, metodenya sudah saya siapkan, alat peraga sudah saya siapkan, itu mendukung saya dalam pembelajaran tersebut sehingga mengurangi rasa gugup saya. Jadi lebih berjalannya pembelajaran itu lebih percaya diri lebih lagi, enjoy gitu ya, lebih enjoy lagi. Karena saya nggak khawatir gitu, karena semuanya sudah saya siapkan. Sudah disiapkan dengan semaksimal mungkin ya. Tadi mulai dari modul ajar, kemudian metodenya, alat peraganya. Akhirnya karena mengajar di kelas itu suatu kebiasaan gitu ya, karena tugas kita seperti itu ya. Cuman kan hal yang beda ketika ada yang menunggu di kelas. Betul ya. Waktu pada saat pembelajaran di kelas Bu Ari, coba ceritakan area pengembangan dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang telah Bu Ari lakukan waktu di kelas. Oke, baik Bu Uti. Jadi pada saat pembelajaran kemarin, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu saya menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan yang menyenangkan, kemudian anak-anak termotivasi dalam belajar. Di awal pembelajaran saya membuka pembelajaran dengan doa, dengan anak-anak menanyakan keadaan anak saat itu, kemudian saya juga melakukan mindfulness mindfulness yang untuk tahapan anak SD saja. Tujuannya itu agar sosial emosional anak itu hadir penuh. Soalnya kemarin pembelajaran dilakukan, observasi dilakukan itu setelah anak-anak ke pembelajaran PJOK. Jadi ketika masuk observasi, anak-anak belum hadir penuh di situ, masih keingat pelajaran tadi di lapangan, di luar kelas. Nah, di situ saya mencoba melakukan mindfulness dulu, kemudian baru menanyakan keyakinan kelas, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat, kemudian melakukan kesepakatan bersama. Itu strategi untuk membuat pembelajaran menyenangkan dan anak-anak termotivasi. Kemudian saya juga melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE itu, di mana pada saat pembelajaran saya membagi kelompok anak berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan di awal tahun pembelajaran. Karena kita kan guru kelas ya Bu Uti, jadi kita sudah tahu keadaan anak-anak ini, anak lebih condong ke gaya belajar yang bagaimana. Setelah itu, ketika saya sudah membagi anak menjadi 3 kelompok yang heterogen, ini kelompoknya heterogen ya. Saya memberikan anak-anak LKPD sesuai dengan minat belajar anak. Kemudian saya berharap dengan strategi yang saya gunakan, kemudian dengan media dan alat peraga yang saya bawa, anak-anak menjadi termotivasi dalam belajar. Gitu Bu Uti. Untuk area pengembangan tadi, menurut Bu Ari, apakah ada yang belum berhasil atau apa saja yang sudah dikembangkan pada saat pembelajaran di kelas tadi? Menurut saya area pengembangan yang sudah dicapai saat pembelajaran kemarin yaitu di sini saya tercapainya pembelajaran yang menyenangkan, karena anak-anak di sini kita
melakukan bermain peran. Iya. Materi saya kemarin kan rantai makanan. Di situ anak-anak mengambil perannya sendiri-sendiri sesuai dengan topi yang ada yang saya bagikan. iya. Kemudian saya berusaha mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu. Saya juga berusaha mengingatkan keyakinan kelas dan yang anak-anak merasa senang itu ketika saya melakukan mindfulness itu. Iya, Nah, jadi anak-anak hadir benar-benar hadir penuh Iya. di saat pembelajaran tersebut. Kemudian ketika saya menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda, anak-anak menjadi termotivasi Iya. untuk ikut belajar dan gembira tentunya. Iya. Kemudian ada kendala nih Bu Uti Iya, yang betul. saya belum capai, yaitu di kelas saya kebetulan jumlah siswanya kan banyak. Iya. Apalagi anak SD itu masih rata-rata berlari ke sana kemari ya, walaupun saya ngajar kelas 5. Di sini saya masih merasa saya kurang dalam pengelolaan kelas. Iya. Karena walaupun saya berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan individu, tapi karena di sini saya mengajar sendiri ya, Iya, jadi betul. kadang kewalahan gitu. Kan kewalahan. anak kan dengan tingkah-tingkah yang mereka yang luar biasa gitu Iya, ya. betul. Yang mana semua anak itu butuh pendampingan Iya, sendiri. dengan adanya karakter Iya, anak yang karakter, berbeda-beda iya, juga ya. kadang, Sedangkan kita harus sendiri di Iya, kelas di gitu kelas tanpa sendiri adanya menyiapkan pendampingan semuanya sendiri, guru iya. yang kedua seperti itu. Baik. Tapi ini untuk semuanya mengenai area perkembangan itu sudah hampir terlaksana tercapai, ya, iya. hampir tercapai Iya, gitu betul. ya. Wajar ya kalau misalkan ada kendala mengenai pengelolaan kelas Iya. ya, itu karena kita mengajar di SD Di ya SD, Bu Ari, iya. entah itu kelas tinggi, kelas rendah ya, semua iya. anak itu memang harus full gitu. Guru harus Ya, full guru di harus situ. full gitu di situ gurunya. Baik. Kemudian dari rencana pengembangan ke depan untuk evaluasi yang sekarang ini kapan tuh Bu Ari? Baik. Rencana kedepannya saya akan melakukan refleksi dulu dan evaluasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, Iya. di mana saya akan merefleksikan apa nih pembelajaran yang tadi yang kekurangan saya di mana mungkin mereka akan memberikan solusinya atau apa. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk membuat media, menyiapkan alat peraga, menggunakan metode itu dimantapkan gitu. Iya. Jadi ketika pembelajaran selanjutnya saya sudah lebih nyaman, lebih enjoy, anak-anak juga senang dengan berbagai macam LKPD dan media pembelajaran yang beraneka ragam itu. Kemudian saya juga rencananya karena ini kan pembelajaran rantai makanan, saya akan membawa anak-anak ke outing kelas Bu. Oh iya, itu. Ya. Enggak diulangi. Langsung. Jadi rencana kedepannya saya itu akan melakukan evaluasi dulu dan refleksi dulu dengan melibatkan teman sejawat. Kira-kira apa saja nih masukan dari beliau atau umpan balik apa saja yang beliau teman-teman sejawat berikan kepada saya terkait tentang pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan menyiapkan media, alat peraga, metode yang lebih maksimal lagi sehingga kedepannya pembelajaran saya lebih menyenangkan karena anak-anak menggunakan media dan metode yang berbeda, pasti mereka akan lebih antusias. Kemudian ini kan tentang pembelajaran rantai makanan Bu Uti. Saya rencananya mau membawa anak-anak outing kelas. Kebetulan di sini kan dekat dengan hutan kota. Betul. Nah, di situ nanti saya ingin melakukan pembelajaran di situ di mana anak-anak akan menemukan sendiri objek nyatanya yang berkaitan dengan rantai makanan. Gitu Bu Uti. Oh iya, bagus sekali ini rencana ke depannya ya Bu Ari. Kemudian kapan ini melakukan perubahan seperti yang Bu Ari sampaikan tadi? Baik Bu Uti, rencananya biar materinya tidak terlewat, insya Allah berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi serta umpan balik dari teman sejawat, saya akan melakukan
kegiatan tersebut, perubahan tersebut itu pada minggu depan, Bu Uti. Oh iya, Ya, jadi baik. pada pekan depan saya Mm-mm. sudah mengagendakan anak-anak untuk kegiatan outing kelas. Iya. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Baik, terima kasih Bu Ari. Ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan nanti untuk refleksi ke depannya anak-anak lebih termotivasi lagi dengan adanya nanti akan memberdayakan lingkungan sekitar ya gitu. Kemudian ke umpan balik dari Ibu pengajar praktek, silahkan Bu Wulan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses coaching kali ini, di mana coachnya adalah Bu Ukti. Beliau adalah salah satu CGP saya, kemudian dibantu oleh rekan sejawat beliau, sama-sama di SD Negeri Tirto Tirto 3. 03 nggih, Bu Ari. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan, dan alhamdulillah juga Bu Ukti sudah melakukan dengan prinsip coaching-nya ya. Yang pertama kemitraan, Bu Ukti tidak merasa Menggurui. unggul dan tidak menggurui, tidak ada niatan untuk menggurui gitu kan. Bu Ari nggih. Bu Ari juga tidak merasa tergurui, sama-sama mengambil hikmah manfaat dari semuanya nggih. Itu kemudian prosesnya kreatif, santai juga, berjalan dengan perannya masing-masing, natural. Dan perannya masing-masing itu biasa dilaksanakan sepertinya gitu ya. Iya, betul sekali. Ini sangat kelihatan bahwa tidak individualisme, sangat berkolaborasi. Rekan sejawatnya keberadaannya sangat ada, gitu ya, bahwa saling melengkapi, di mana saling memberikan umpan balik, saling memberikan refleksi satu sama lainnya. Itu yang kami lihat. Kemudian selaku coach juga CGP di sini Bu Ukti sangat memaksimalkan potensi dari rekan sejawat yang selaku coachnya. Jadi Bu Ukti tidak menggurui, tidak memberikan itu natural hasil dari Bu Ari gitu ya, yang sudah dilaksanakan cukup bagus. Mudah-mudahan sih ini dapat dilaksanakan secara kalau kontinu sih memang terus-menerus gitu ya, tapi berkelanjutan. Karena kan memang agenda saat ini kan sangat guru itu luar biasa, jadi diagendakan secara rutin itu seperti itu Bu, untuk merefleksi kita. Sepertinya saya kok sudah baik, ternyata dengan melihat pembelajaran dari orang lain, rekan sejawat itu juga kita mendapatkan ide gitu ya Bu ya. Selaku coach juga kita sesama rekan sejawat itu seperti itu. Jadi hadir secara penuhnya juga alhamdulillah, walaupun tadi ada sedikit trouble tapi bisa penuh lagi, konsentrasi lagi tanpa perlu mindfulness ya. Iya, betul Bu. Nggih, alhamdulillah, karena berarti sudah berpengalaman. Iya, betul Bu. Iya, latihan. Dan ini kan nun sewu tahapnya memang kita bertingkat ya. Posisinya masih, mohon maaf, bisa dikatakan guru dengan guru. Mudah-mudahan ke depannya nanti prinsip ini pun dilakukan pada saat kita sudah naik level gitu ya. Tetap kemitraan, tetap memaksimalkan potensi dari coach kita. Tidak keceplosan untuk memberikan solusi ataupun apa. Itu mungkin masukan dari saya, umpan balik dari saya, yang pasti sudah luar biasa. Tetap semangat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wulan atas refleksinya. Kemudian Bu Ari, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya ya Bu Ari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.